Selamat pagi anak-anak. Shalom bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih, kita masih dalam keadaan baik hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi sebelum kita memulai akan seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 27 ayatnya yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau dalam tahta kekudusan. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik, setia menuntun menyertai kami, hingga kami boleh ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersama dengan anak-anak didik kami akan belajar bersama tentang dosa dan pertobatan. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir kegiatan belajar mengajar kami, sehingga kami boleh mengakhirinya sebentar dengan baik oleh karena kemurahan ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kita hari ini. Adrianus, Alda, ya, Ibu melihat bahwa dari 34 siswa, satu orang yang tidak hadir, yaitu atas nama Deplin Tamuina dengan alasan sakit, dan kita mendoakan teman kita supaya dia lekas sembuh dan dia boleh kembali belajar bersama dengan kita pada pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi kita yang ketiga,
Ya, anak-anak, materi kita hari ini tentang dosa dan pertobatan. Dan Ibu bagi dalam 2 bagian. Yang pertama, untuk pertemuan yang pertama tentang arti dosa dan akibat dosa. Dan yang kedua, dari perikop dosa dan pertobatan, yaitu arti dari pertobatan. Untuk poin yang pertama hari ini yang kita belajar bersama, dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mengikuti proses belajar hari ini, maka peserta didik dapat menjelaskan arti dari dosa. Dan tujuan yang kedua, kita dapat menceritakan apa akibat dari dosa itu sendiri. Ya. Jadi baik anak-anak, karena kita belajar tentang apa itu dosa, dan kita akan melihat tayangan video tentang manusia jatuh ke dalam dosa, dan kisah ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai selesai. Dan berikut videonya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. jawab perempuan itu, Ular itu yang membudayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah
kesakitan engkau akan melahirkan anak. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, baik anak-anak. Setelah kamu mengamati video tadi, coba kalian menemukan jawabannya berdasarkan video yang kamu amati. Beberapa pertanyaan yang sudah ibu catat di papan tulis ini. Yang pertama, apa arti dari dosa? Apa arti dari dosa? Lalu yang kedua, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Apa penyebabnya? Yang ketiga, apa akibat dari dosa? Dan yang terakhir, bagaimana jalan keluar agar manusia bisa keluar dari dosa? Ya. Jadi 4 pertanyaan ini dapat kamu jawab sesuai dengan pengamatan video tadi yang sudah kalian nonton atau yang sudah kamu amati, atau bisa kamu membacanya dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Karena kisah ini diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Ya, jadi pertanyaan ini nanti akan dibahas dalam bentuk kelompok. Untuk itu ibu minta masing-masing kita yang 2 meja berdekatan dibuat dalam satu kelompok, dan ibu minta kita membentuk diri dalam 4 kelompok. 2 kelompok di sisi kanan ibu dan 2 kelompok di sisi kiri ibu. Silakan. Oke. Baik, terima kasih kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Selain pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab tadi sesuai dengan yang ibu tuliskan di papan, coba masing-masing kelompok juga menuliskan beberapa contoh-contoh perbuatan dosa. Ya. Sekali lagi ibu katakan bahwa selain 4 pertanyaan yang akan kamu jawab, yang mungkin jawabannya kamu akan temukan lewat video yang kamu nonton tadi, dan juga lewat pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Kemudian setelah kamu menjawab 4 pertanyaan ini, coba kamu daftarkan contoh-contoh perbuatan dosa. Ya. Coba kamu daftarkan contoh-contoh perbuatan dosa. Silakan ibu kasih waktu kita 5 sampai 10 menit.
Ya, baik anak-anak. Apakah sudah ada kelompok yang sudah selesai berdiskusi? Silakan kelompok dari Adrianus. Kelompok dari Adrianus, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa itu dosa menurut pengamatan kamu tadi dari video? Ya, terima kasih. Menurut kelompok Adrianus bahwa dosa artinya Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa, sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu catatkan tadi. Kelompok Adrianus menjawab manusia mengikuti bujukan ular. Ya. Yang ketiga, akibat dari dosa menurut Adrianus, kelompok Adrianus, akibat dari dosa manusia itu diusir dari Taman Eden. Ya. Lalu pertanyaan keempat, kelompok Adrianus menjawab bahwa bagaimana jalan keluar agar manusia bisa keluar dari dosa. Kelompok Adrianus menjawab bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Terima kasih, baik sekali jawaban kalian. Dan mari kita berikan aplaus kepada kelompok Adrianus. Ya, terima kasih kelompok Adrianus. Ibu persilakan kelompok dari Amsalia. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusimu. Ya, terima kasih banyak kelompok Amsalia yang sudah bersemangat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Mereka menjawab sesuai dengan ya, sedikit mirip dengan kelompok Adrianus tentang 4 pertanyaan dan daftar-daftar dari contoh perbuatan dosa. Terima kasih banyak kelompok Amsalia. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Silakan kelompok dari Alexi, silakan melaporkan hasil diskusimu tadi. Ya, baik sekali jawaban kalian. Dan kalian bisa menjawabnya itu dengan baik. Berikan aplaus kepada kelompok Alexi. Yang berikut kelompok dari Cetsi. Silakan kelompok Cetsi. Ya, terima kasih banyak kelompok Cetsi yang juga sudah menyampaikan hasil diskusinya, hasil percakapan kelompok, dan kita berikan aplaus kepada kelompok Cetsi. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah bisa untuk menguraikan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi berdasarkan pengamatan video yang sudah kalian amati bersama, bahkan yang kalian sudah baca dalam
pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Anak-anak, secara keseluruhan kalian sudah bisa memahami apa itu dosa. Ya, dari jawaban kalian tadi, Ibu bisa simpulkan bahwa kalian sudah mengetahui apa itu dosa. Terima kasih banyak. Kalian bisa memahami pengamatan video tadi. Dan kalian juga bisa memahami mengapa manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak, untuk pertanyaan yang pertama tadi, bahwa apa sih itu dosa? Mari kita lihat secara bersama bahwa kata dosa berasal dari kita belajar tentang arti dosa yang berasal dari bahasa Yunani. Ada beberapa aspek dosa berdasarkan asal katanya, yaitu dari bahasa Yunani. Yang pertama, anak-anak, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah hamartia. Hamartia. Hamartia artinya pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Ya. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat 41. Yang bunyinya, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah berdosa, tetaplah dosamu. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini sesuai dengan arti kata yang pertama, hamartia ini, bahwa orang yang menganggap bahwa dia tidak berdosa, dia adalah orang yang melanggar akan apa yang menjadi titah Allah. Jadi pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah, itu arti dari dosa yang dari kata hamartia. Lalu kata yang kedua, anak-anak, adikia. Adikia artinya kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Ya, kita bisa membacanya dalam Alkitab kita, Roma 1 ayat 18. Dan 1 Yohanes 5 ayat 17.
sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Jadi kata adikia ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Ya, kita bisa buka dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jadi orang yang disebut dosa dari kata adikia ini berdasarkan kitab ini bahwa dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini menjelaskan tentang hukum kasih, yaitu yang pertama hukum kasih manusia terhadap Allah, manusia terhadap sesama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Ya. Jadi anak-anak, jadi orang yang tidak mengasihi Allah, orang yang tidak mengasihi sesama, orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, itu juga disebut dengan dosa berdasarkan asal katanya tadi. Adikia juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak atau menipu. Kita bisa baca dari Roma pasal 5 ayat 12, Roma pasal 5 ayat 12 dan Ibrani 3 ayat 13. Ya, itu untuk arti dosa dari bahasa Yunani yang kedua. Kata yang ketiga yang menjelaskan dosa dari bahasa Yunani yaitu kata anomia. Kata anomia artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Sekali lagi Ibu katakan, anomia artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Itu dapat kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 19 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ya, anak-anak, kata yang keempat yang menjelaskan apa itu dosa atau arti dari dosa yaitu kata apistia. Apa sih itu apistia? Apistia artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Apistia artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetia. Orang yang tidak percaya dan yang tidak setia kepada hukum Allah itu disebut dengan dosa dari kata apistia. Dari Roma 3 ayat 3. Silakan yang sudah menemukan tolong baca. Roma 3 ayat 3. Ya. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan
kesetiaan Allah? Ya. Jadi kata apistia, ketidaksetiaan manusia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah terhadap manusia. Ya. Jadi anak-anak, berdasarkan asal kata arti dosa dari bahasa Yunani tadi, yang pertama hamartia, adikia, anomia, dan apistia, ini keempat kata dari bahasa Yunani. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih itu dosa? Silakan Amsalia. Ya, baik sekali jawabanmu. Ya, kita sudah mendengar dari Amsalia tadi bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Jadi dari empat kata dari bahasa Yunani yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan seperti yang dijawab oleh Amsalia tadi. Ya, Amsalia menjawab bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Berikan aplaus kepada Amsalia. Terima kasih banyak. Ya, anak-anak, apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia ingin menjadi sama seperti Allah, seperti video tadi. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Lalu manusia mengikuti bujukan dari si iblis. Kalau saya makan buah itu pasti saya sama seperti Allah. Penyebab utama adalah keinginan manusia menjadi sama seperti Allah. Berarti anak-anak, salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Ya. Ibu ulangi, salah satu contoh atau salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Ya. Yang berikut anak-anak, ketika kita mengerti tentang apa itu dosa berdasarkan arti kata tadi dari bahasa Yunani, lalu kita simpulkan sebagai pemberontakan terhadap kehendak Allah, ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa. Yang pertama, dosa menentang semua kehendak baik manusia. Jadi kalau orang berbuat baik, orang yang suka berbuat dosa, dia tidak akan mau mengikuti hal yang baik seperti yang orang lain lakukan. Yang kedua anak-anak, hal yang dapat mengikuti tindakan dosa. Dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Ya. Orang yang sudah melakukan dosa, dia lebih mementingkan kesenangan pribadinya daripada kesejahteraan semua orang, bahkan terhadap perintah Allah. Sifat ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan memberontak terhadap Allah dan hukum. Orang yang suka melakukan kejahatan terhadap orang lain adalah orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan kepentingan orang lain. Itu disebut dengan tindakan yang
mengikuti dosa. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak dan tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Jadi orang yang berbuat dosa adalah orang yang menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa juga itu sendiri adalah perseteruan dengan Allah, berseteru, dan ketidaktaatan kepada Allah. Orang yang suka berbuat dosa, dia tidak suka taat pada Allah. Yang berikut, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Kita lebih suka menang sendiri daripada orang lain. Tidak suka yang adil. Dan juga kita menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Kita suka berbuat jahat terhadap orang lain. Yang kelima, anak-anak, perhatikan baik-baik. Dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dari keinginan manusia. Ya. Kalau manusia punya keinginan dan keinginan itu tidak dapat diukur atau keinginan itu tidak dapat dibendung, maka anak-anak, keinginan itu bisa salah dan keinginan itu bisa benar. Kalau kita tidak bisa menilainya dengan baik, maka keinginan itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi anak-anak, dosa memasuki umat manusia melalui Adam dan Hawa. Dosa akan mempengaruhi semua orang dan akan mengakibatkan kita mendapat atau manusia yang berdosa mendapatkan hukuman yang ilahi. Selanjutnya lagi anak-anak, dosa akan mendatangkan kematian. Baik itu kematian secara jasmani maupun kematian secara rohani. Dan hanya dapat dilenyapkan sebagai suatu kekuatan dari iman kepada Kristus dan hanya penebusannya yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, ada yang kurang dimengerti? Ya, terima kasih kalau semua bisa memahami dan mengerti apa yang sudah disampaikan oleh ibu. Yang berikut, apa sih akibat dari dosa? Akibat dari dosa anak-anak ada 4. Yang pertama, ya, sebelum ibu memberikan akibat-akibat dari dosa itu sendiri, dulu hubungan antara manusia dengan Allah sebenarnya baik. Sebenarnya hubungan antara manusia dengan Allah harmonis. Tetapi hubungan itu menjadi terputus karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, akibatnya adalah yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Yang ketiga, dosa mengakibatkan konflik. Dan yang keempat, dosa menyebabkan
manusia. Ya, anak-anak, apakah manusia bisa keluar dari dosa? Apakah manusia bisa terlepas dari cengkraman dosa? Ada yang bisa menjawab? Silakan dijawab saja, tidak apa-apa. Ya, anak-anak, jalan keluarnya hanya satu. Apa itu? Jalan keluar manusia untuk keluar dari cengkraman dosa, hanya Allah yang dapat menolong manusia untuk keluar dari dosa. Hanya Allah. Oleh karena manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi siapa yang percaya Yesus Kristus, dia akan mendapatkan pembebasan daripada Allah. Tidak ada jalan lain selain Allah yang menolong orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, anak-anak, kita akan membaca Roma pasal 5 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. Ibu akan membacakannya bagi kita. Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, anak-anak, sesungguhnya ini merupakan jawaban bagi kita. Atau sesungguhnya ini merupakan jalan keluar bagi orang yang jatuh dalam dosa, kemudian dia percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah jalan keluar baginya. Ketika kamu masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang berdosa, atau bagi orang-orang durhaka yang melakukan pelanggaran terhadap Allah. Ya, anak-anak, di akhir pertemuan kita hari ini itu mau bertanya. Ya, dari hasil penjelasan tadi dan dari hasil apa yang kamu amati dan kamu diskusikan, Ibu mau bertanya dulu. Yang pertama, kira-kira siapa yang ingat tentang arti kata hamartia dari bahasa Yunani? Silakan Alexi. Ya, pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada. Ya, terima kasih Alexi yang sudah mengingatnya dengan baik. Lalu pertanyaan yang kedua, dari beberapa arti dosa tadi, dari keempat arti dosa dari bahasa Yunani, baik itu hamartia, abikia, anomia, dan apistia, kira-kira simpulan dari keempat pengertian tentang dosa itu apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Aksalia.
Ya, tadi Amsalia sudah menjawab dengan baik ketika ibu bertanya dari awal bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Ya, jadi anak-anak, ada tugas yang akan kamu kerjakan pada pertemuan yang akan datang. Kalian akan mengumpulkannya. Tugas itu yaitu yang pertama tentang apa arti dosa menurut pendapat kamu. Yang kedua, anak-anak, sebutkan apa saja akibat dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga, ada 3 soal untuk kamu kerjakan minggu depan, dikumpulkan. Soal yang ketiga, apa tindakan Allah terhadap manusia yang berdosa berdasarkan Roma 5 ayat 6 dan ayat 8. Oke, baik anak-anak, 3 soal ini kalian akan mengerjakannya di rumah dan jangan lupa untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan lagi bagi kita semua, ketika kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan lupa kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, dan kita menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, sehingga kita dapat memutus rantaikan COVID-19. Demikian pertemuan kita hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, yang sudah menuntun kami dari awal pertengahan hingga boleh kami mengakhirinya dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Engkau yang akan memampukan kami anak-anak-Mu untuk kami dapat belajar dengan baik, sehingga apa yang kami pelajari hari ini kami dapat dimampukan oleh Tuhan untuk kami mengerti, kami memahami, bahkan lebih dari itu Tuhan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Kristen. Terima kasih banyak Tuhan. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami datang